Hari ini kita mempraktekkan menanam kurang lebih ada sekitar 200 pohon. Dari 200 pohon ini biasanya yang gagal itu paling 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memperbanyak red Sumatra dengan menggunakan stek. Sebelum kita mempraktekkannya, yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah sekam bakar. Yang kedua, pupuk R1. Yang ketiga, gelas plastik. Dan yang keempat adalah pisau. Setelah bahan-bahan kita penuhi, selanjutnya kita akan memilih indukan untuk memilih stek batang. Selanjutnya mari kita pilih mana yang kita gunakan untuk stek batang yang layak untuk kita perbanyak. Kita lihat di sini banyak macam, ya. Kita pilih umpamanya, nah ini bisa kita gunakan karena di sini sudah ada tumbuh tunas di sekitarnya. Yang kedua, ini adalah ada tumbuh calon tunas. Sehingga kalau ini kita potong, kita ambil, maka tunas ini akan tumbuh lebih cepat. Itu ya. Bagaimana cara motongnya? Ini perhatikan. Ya, kita potong. Nah ini, ya. Nah ini kita pilih. Kita lihat di sini sudah ada tumbuh calon indukan, ya. Calon anaknya akan tumbuh tunas. Maka ini kita potong, ya. Nah, kita sudah ambil dua. Saya rasa cukup ini, ya, untuk kita praktekkan. Setelah kita memilih stek yang akan kita perbanyak, maka langkah pertama adalah kita siapkan pupuk R1. Kita sebanyak 100 ml, kita campur dengan 1 liter air. Ya, selanjutnya kita aduk. Setelah ini tercampur semuanya, lalu kita tuangkan ke dalam gelas plastik. Langkah berikutnya adalah kita memotong, ya, stek dengan daun. Nah, kita perhatikan. Inilah kuncinya dalam memotong, ya. Cara memotongnya jangan sampai, ya, titik tumbuh ini yang ada di sini itu terganggu. Karena itu kita potong hati-hati. Ini kita potong caranya. Nah, itu ya. Nah ini, ya, langsung kita rendam minimal 15 menit, ya. Ini lagi potong. Nah, setelah ini kita lihat, mungkin nggak ini kita potong lagi. Nah, kalau seandainya tidak mungkin, ya, seperti ini, kalau kita potong, maka di sini nanti akan terganggu tumbuhan di sini. Makanya tidak perlu kita potong, walaupun ada 3 daun, maka ini nanti kita tetap kita gunakan untuk penanaman. Nah, ini yang pertama, nah, ini yang kedua, ya. Nah, di sini ada titik tumbuh, ya, sehingga ini akan kemungkinan bisa jadi 2 pohon, ya. Titik tumbuhnya ada di sini 1, yang di sini ini ada titik tumbuh tuh di luar, ya. Nah. Ya, ini 2 daun, ya. Nah, lalu kita rendam selama 15 menit. Nah, setelah itu bagaimana teknik untuk penanamannya? Sambil menunggu selama 15 menit, kita siapkan untuk penanamannya, yaitu dengan
gelas plastik ya. Sebelumnya kita bolongkan dulu ini. Ya. Dalam pembolongannya ini bisa kita semuanya di bawah kita bolongkan, juga bisa tidak. Kalau tidak, maka ini supaya nanti di bawah ini kita tanam pasir malang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga kita bolongkan semua. Ya, umpamanya kita menggunakan gelas plastik bekas, daripada ini sampah terbuang, ya, kita bolongkan aja semuanya ini, ya, di bawahnya ini. Nah, ini bisa nanti kita gunakan. Jadi mau menggunakan pasir malang, ya, di bawahnya atau tidak, ya, itu bisa kita lakukan, ya. Nah, dengan cara itu, dua cara itu, ya, sehingga nanti kalau lebih hemat, memang ini lebih hemat, ya, kita bisa menggunakan gelas yang bekas, kemudian ini kita tidak perlu menggunakan pasir malang. Cuman kelebihannya di pasir malang, kalau ketika dia mulai tumbuh, ya, akar, dan akar langsung mengisap air, dia akan lebih cepat tumbuhnya, ya. Nah, kalau ini tidak, jangan sampai kita lupa untuk penyiraman. Nah, itu perbedaannya di situ. Untuk langkah berikutnya, setelah 15 menit, kita mencoba untuk menanamnya. Bagaimana cara menanamnya? Yang pertama-tama adalah, ini masih kosong, kita isi dulu dengan sekam bakar, ya. Ya, paling tidak di sinilah, ya, di atas bolongan ini. Nah, setelah itu kita masukkan ini, ya. Nah, perhatikan, dalam pemasukan ini kita taruh di tengah. Kemudian kita masukkan ini, ya, sekam bakar, ya, seluruhnya. Nah, ketika kita memasukkan sekam bakar, ya, jangan kita tekan ini, karena kita takut nanti dia akan mengganggu daripada stek tunas, ya. Tetapi cukup aja di pinggirnya ini yang kita tekan ini, ya. Nah, setelah itu kita perhatikan dalam memakai sekam bakar ini, jangan sampai terkena daun. Dia harus ada sampai batang ini, seperti ini, ya. Supaya apa? Kalau seandainya nanti ini teruruk dengan daun, sampai daun, ketika kita siram, ini sering, daun akan cepat mati, ya. Sehingga dia akan mengganggu tumbuhnya tunas. Nah, itu. Nah, ya, ini satu. Dan kalau kita menggunakan yang, ya, ini, ya, sama juga, ya. Nah, ini lebih enak karena lebih besar, ya. Nah, itu. Sehingga dia bisa ada di bawah, tidak begitu terganggu oleh angin, ya. Nah, ini, ya, kurang lebih hampir 200 kalau kita gunakan itu semua, 200 pohon kita tanam. Nah, dari 200 pohon itu nanti bagaimana teknik untuk perawatannya, ya. Biasanya tidak seluruhnya itu tumbuh, paling 5% itu yang mati, ya. Nah, matinya juga itu karena kita dalam memilih tunas itu mungkin ada yang sakit sehingga dia mati, ya. Biasanya sebelum sampai 3 minggu itu sudah mati. Tapi kalau seandainya sudah mencapai 3 minggu dia masih hidup, berarti dia sudah tumbuh, ya. Sehingga tinggal bagaimana untuk perawatannya. Nah, itu, ya. Setelah kita nanam, ya, lalu kita siram sampai basah seluruhnya, ya. Nah, seluruhnya sampai basah. Jangan sampai tidak ada yang terkena, seluruhnya sampai basah, ya. Setelah kita tadi mempraktekkan bagaimana cara memilih daripada indukan untuk memilih stek batang, ya, kemudian cara untuk penanamannya, pemotongannya, maka untuk selanjutnya yang terpenting adalah bagaimana cara untuk perawatannya. Apabila perawatan dan penyiramannya itu baik, maka dia akan berhasil menjadi tumbuh yang baik pula, sehingga
tunas yang ada dia akan tumbuh, sehingga pertumbuhannya disebut dengan pertumbuhan primer, yaitu akar akan menembus sekam bakar dan tunas itu akan tumbuh mencari matahari, sehingga semakin dalam kita tanam maka pertumbuhan tunas akan semakin panjang. Inilah harapan kita. Oleh karena itu, pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana teknik perawatan dan penyiraman untuk satu daun satu tunas sehingga berhasil dengan baik. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada penggemar aglonema. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.